Ya teman-teman, ini bisa dilihat ya kan masalah bearing noken as ya. Apa yang harus diperhatikan adalah dari bearing noken as ini gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kecepatan dari 60 ke 80 itu berat gitu kan. Yang kita harus perhatikan juga adalah dari bearing berkelas ini, bearing noken as ini ya. Lihat di bagian bearing noken as ini adalah muter ya, bisa dilihat gitu. Dan bisa dikatakan ini orangnya, Bang, kecepatan 60 berat ya? Berat. Nah, iya berat tuh dia ada orangnya. Dan saya cek ternyata juga bearing noken as ini, bearing noken as ini gitu ya. Dia ngikut gitu ya, ngikut. Maksudnya nggak padat, bisa dilihat bearing bagian luar ini gitu. Dan jika jangka panjangnya gitu ya, kalau jika dibiarkan gitu, nanti rumah noken as ini, rumahnya headnya ini dia akan kegerus karena dia ikut mutar bagian luar, dan akselerasi kecepatan pun juga akan berkurang gitu ya. Ya bisa kenceng tapi memaksa kenceng. Nah caranya begini ya, ini sebenarnya kuncinya adalah di bagian pengunci ini gitu. Di penguncian ini namanya pengunci rantai keteng ya. Nah kuncinya ada di sini, itu sebenarnya mudah. Jadi yang jadi masalah dia kenapa bisa kita ada baut kencang gitu ya, kita bauti kencang tapi dia masih ngikut karena gini ada mekar dia, mungkin mungkin udah karena faktor umur gitu. Dan caranya kita harus mengganti yang baru atau kita mengengkuk agak ke dalam sedikit, dan agak mengengkuk gitu ya. Nah, contoh nih gimana caranya supaya nih bearing yang luar ini tidak muter gitu ya. Ya kan kalau dibiarkan terlalu lama gitu kan, dengan jangka panjang, nanti dia akan merusak rumah bearing noken as ini. Nah, efek yang ditimbulkan adalah nanti kalau sudah rusak rumah bearing karkas ini, sekalipun kita ganti noken as yang baru gitu kan, dia tetap masih akan ngelicik. Karena kenapa? Karena dia oblak di sini gitu, dioblak di bagian ininya gitu, oblak sedikit, sehingga menimbulkan suara yang berisik gitu di bagian head. Gitu udah setel klep, ganti noken arm, ganti noken as, ganti ini ganti itu, setel klep gini tetap masih berisik karena awalnya itu head ini dibiarkan posisi bearing noken as ini yang luar terputar. Dan caranya adalah kita hanya menggantikan ini ya. Kalau kita nggak mau ganti giniannya ya kita harus engkuk gitu ya, engkuk untuk menekan bagian bearing noken as ini. Ini saya contohkan gitu. Ini kan ini yang normal ya penguncinya. Dan saya ganti pengunci yang nggak normal ini saya ganti ya. Ini lihat, bisa dilihat sekarang putar karena udah dikencang gitu ya. Nah saya akan nggak ganti penguncinya ini. Gitu ya. Ya, ini bisa dilihat tuh, dia kegerus gitu, udah kemakan. Bisa dilihat kan, nah, itu kegerus dan dia membuat tidak bisa menekan bearing noken as. Ya, tergerus oleh putaran noken as gitu ya, yang bagian bearing luarnya. Nah, caranya kita harus mengganti gini yang baru lah gitu ya, lebih nyaman, lebih kuat lah gitu. Ini kita ganti penguncinya yang baru gitu ya. Nah, kita bautin. Kencangin ya. Lihat bearing noken as bagian luar tidak mutar, sudah kencang. Ya, tuh, kita tekan. Yang tadi kan ikut mutar bagian bearing luar. Nah itu dengan kita mengganti penguncinya ini, dia bisa menekan bearing noken as ini. Jadi bagian bearing noken as tidak mutar sehingga nanti bagian rumah bearing noken as ini awet. Kalau dibiarkan terlalu lama jangka panjang, nanti noken as headnya akan rusak. Dan terus kalau kalau tidak teliti lagi tanpa harus istilah kata mekaniknya kurang teliti, padahal ini ada oblakan di sini, itu mau setel klep gimana pun, ganti noken as baru, ini baru, semua baru, tetap masih ngelitik. Karena kenapa? Di sini ada longgar. Maka itu jangan dibiarin ketika ada bearing noken as ini ikut, harus diperhatiin. Oke, gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.